Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Harga bumbu dapur di pasar tradisional Bandung dan Denpasar naik. Seorang ayah di Gianyar menganiaya anak kandungnya setelah digugat cerai istri. Seribu lebih mahasiswa Undiksa Singaraja menarikan joget bumbung harmoni. Orang lu impoknya juga pindah. Mama. Nyek mai sanjay mi aja nah. Bani-bani yang orang pindah ke masuk. Pria ini kalap dan menganiaya kedua anaknya sendiri. Ia bahkan mengancam akan membunuh mereka. Pelaku sengaja merekam perbuatannya dan mengirimnya kepada sang istri yang sedang menggugat cerai si suami. Video yang berdurasi tidak lebih dari 1 menit ini membuat miris orang yang melihatnya. Setelah video ini viral di media sosial, polisi akhirnya menangkap pelaku yang berusia 40 tahun. Saat ini ia menjalani pemeriksaan di Mapores Gianyar. Pelaku mengatakan ia marah karena istrinya sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan dirinya. Ia semakin terpukul ketika istrinya berencana akan membawa kedua anaknya yang berusia 17 dan 6 tahun. Ia juga mengaku sengaja merekam perbuatannya dan mengirimkannya ke sang istri agar tidak menceraikannya. Anaknya akan dipindahkan sekolah oleh istrinya. Mendengar kabar tersebut, pada tanggal 1 Januari 2024, sang ayah menanyai kepada anaknya, kedua anaknya, bahwa apakah kalian akan disekolahkan atau pindah sekolah bersama ibu kalian di wilayah sebelah desa. Lalu si anak tersebut menjawab dengan ketus, merasa jengkel, kemudian tersulut oleh emosi sehingga sang bapak memukuli kedua anaknya atau menganiaya kedua anak kandungnya tersebut. Saat menganiaya anaknya direkam oleh video di handphonenya dan dikirim ke istrinya agar istrinya pulang ke rumah. Saat ini pelaku masih berada di rumah tahanan Polres Gianyar. Anak kerap kali menjadi korban kekerasan ketika suami dan istri bertikai. Bahkan tidak jarang nyawa anak dikorbankan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Januarius Topke akan menjalani proses hukum akibat perbuatannya memeras 2 turis asing yang sedang berlibur di Bali. Polisi memastikan akan menjerat pelaku dengan pasal pidana karena perbuatannya mengancam nyawa korban. Kedua korban mengatakan Januarius si sopir taksi ini sebelumnya membawa mereka ke salah satu tempat di Bali. Mereka sepakat harga sewa sebesar Rp50.000. Namun ketika sampai di tujuan, pelaku malah meminta uang sebesar $50 Amerika atau sekitar 500.000 dalam mata uang rupiah. Korban menolak dan pelaku malah mengancam dengan pisau lipat yang ternyata belakangan diketahui adalah kipas lipat. Korban mengaku takut dan akhirnya memberikan uang sebesar $100 Amerika atau sekitar Rp1 juta. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban juga, WNA asal Amerika, yaitu atas nama LN, korbannya, perempuan, dan juga LC, temannya yang sama-sama di itu. Jadi keduanya sama-sama dari Amerika dan posisi sekarang masih di Bali apa sudah gimana? Sudah kembali. Taksinya gimana Pak? Legalitas taksinya gimana Pak? Resmi dari komunitas atau koperasi ngurah-rai taksi atau gimana? Nanti sekalian kami masih lakukan penyidikan.
Perbuatan Yanuarius mendapat celaan banyak orang, termasuk Asosiasi Angkutan Taksi di Kota Denpasar, karena mencoreng citra pariwisata Bali. Polisi sebelumnya meminta korban melaporkan kasus pemerasan yang menimpa kedua turis tersebut, agar bisa segera diproses secara hukum. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Bila belum ke Kintamani, maka Anda bisa dikatakan belum pernah menginjakan kaki di Bali. Pendapat tersebut ada benarnya. Kintamani adalah salah satu tujuan wisata favorit di Pulau Dewata. Ribuan wisatawan setiap hari mengunjungi kawasan ini untuk menikmati udara sejuk dan panorama alam gunung dan danau Batur. Tidak hanya itu, di Kintamani ada hutan pinus lebat di Desa Batur yang tidak kalah menggoda. Kawasan hutan ini berada di ketinggian 2.400 meter dari permukaan laut, sehingga membuat betah pengunjung untuk berlama-lama di sini. Di tempat ini juga tersedia berbagai permainan menantang yang memacu adrenalin, seperti jembatan hutan, meluncur di rainbow slide, hingga memanjat pohon pinus. Mainnya apa aja sih tadi? Rainbow slide dan ada flying fox juga sama jembatan. Yang paling seru apa sih mainannya? Flying fox. Kenapa sih? Seperti Tarzan. Ya. Jadi meluncur gitu ya? Ya. Ini sebelumnya udah pernah mainan kesini atau belum? Belum. Tapi seru banget. Sangat bagus lah untuk anak-anak lah, karena anak-anak itu senang dengan permainan seperti ini di pinggir di dekat hutan. Ada flying fox, ada mengerti dengan alam. Itu untuk kami, untuk anak-anak itu lebih bagus istilahnya, yang tidak menghabiskan waktu dengan HP dan gadget dan sebagainya, begitu menurut saya. Kawasan ini sebelumnya adalah tempat pembuangan sampah liar. Namun pada tahun 2018, kelompok pengelola hutan desa mengubah area seluas 50 hektar ini menjadi wisata alam. Tahun lalu bahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan penghargaan terbaik untuk kategori pengelolaan hutan desa. Memang hutan lindung ini memang bisa dikelola oleh kelompok yang ada di Desa Batur Selatan. Maka dari itu kami bersama kelompok bergerak melakukan inovasi-inovasi yang berkaitan dengan wisata alam. Sudah barang tentu di bawah tegakan hutan ini kami menjaga hutan ini, kami melestarikan hutan ini, hutan lindung ini. Di bawah tegakan ini kami bisa membuat wahana-wahana untuk wisata alam. Dari tahun 2018 itu memulai bahwa kami akan membuat sesuatu yang memang belum ada di tempat lain, kami buat di hutan Desa Batur Selatan ini. Pengelola sengaja membangun wahana permainan ini untuk menarik pengunjung, namun tidak mengubah konsep awal sebagai wisata alam. Satu tamu atau satu pengunjung menanam satu pohon. Jadi kita tidak merusak, tapi kita menambah lagi jumlah pohon dan keanekaragaman hayati dalam bentuk pepohonan di hutan ini. Wahana atau spot yang bisa dinikmati di sini itu ada treetops. Treetops itu, lalu ada flying fox, ada swing, ada hammock untuk bersantai. Di tengah hutan ada gazebo, keranjang sultan, termasuk jembatan ini yang ya bisa dibilang estetik. Ada flying fox juga, dan masih banyak lagi sih kita akan kembangkan. Setiap hari libur, kawasan wisata ini ramai dengan pengunjung. Sebagian besar keluarga yang datang membawa anak-anak. Mereka seharian menghabiskan waktu bermain sambil menikmati alam hutan pinus. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Sekitar 1.000 mahasiswi dan mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja atau Undisa Singaraja Rabu lalu menarikan joget bumbung harmoni di lapangan upacara universitas di Kabupaten Buleleng.
Tarian inilah yang tercatat dalam rekor muri dunia sebagai tarian dengan penari terbanyak. Sejak pagi para penari sudah berkumpul di kampus. Mereka harus merias diri dan berdandan lebih awal karena jumlah peserta sangat banyak. Agar bisa tampil kompak dan rapi, mereka sudah berlatih sejak 2,5 bulan lalu dan penampilan mereka membawakan tarian bumbung dalam rangka Disnatalis ke-31 Undiksa. Rektor Undiksa Singaraja Iwayan Lasmawan mengatakan, tarian joget bumbung melambangkan persahabatan antar manusia. Namun belakangan tarian ini kerap diidentikan dengan tarian tidak senonoh. Tari joget itu adalah tari persahabatan, tari pergaulan yang mestinya mempererat hubungan antar manusia. Dan selama ini kami melihat ada sesuatu yang kurang pas pada tari joget di mata masyarakat. Inilah yang sebenarnya melatar belakangi kenapa kami Undiksa mengambil peran dalam rangka penyelamatan dan pengembalian tari joget pada marwah yang sebenarnya. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja berharap bisa mengembalikan citra tarian tradisional joget bumbung ke nilai dan norma yang sebenarnya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng.